Tapi kalau misalkan dikit-dikit baru punya uang dipakai, dikit-dikit dipakai, ujungnya baliknya ke nol. Kayak gitu. Jadi angka berapapun kalau dikali nol jadi nol. Jadi ya prinsipnya dalam proses compounding harus bisa tunda keserangan dan gulung terus capitalnya. Menarik. Nah, kalau kita bicara waktu untuk investasi ya, lebih bisa disebut jangka pendek, menengah, atau panjang, atau seperti apa? Artinya, kapan saya exit gitu? Sebenarnya kalau dalam investasi nggak ada exitnya, Pak. Jadi kita harus berpikir itu namanya permanent capital. Jadi konsep permanent capital adalah setiap uang yang kita masukkan ke dalam rekening investasi, itu jangan sampai kita tarik. Kita cuma boleh tarik daripada return investment-nya. Ibaratkan gini, kita seumur hidup kerja untuk beli angsa emas. Angsa emas ini menelurkan telur emas. Nah, kita tuh pengen hidup tuh dari makan telur emasnya. Jangan sampai angsanya kita potong. Nah, itu prinsip hidup saya. Jadi saya dari 10 tahun lalu saya berinvestasi sampai detik ini, core capital saya tuh nggak pernah saya tarik. Saya tuh cuma membelanjakan untungnya. Atau kalaupun misalkan saya mau belanja hal lain, ya saya cari dari bisnis sampingan gitu. Tapi inti daripada portofolio investment saya tuh nggak pernah ditarik. Makanya compounding itu berasa. Kalau kata Charlie Munger, rumus pertama dalam compounding adalah jangan pernah merusak proses compound interest-nya. Kalau misalkan kita punya duit dikit, misalkan orang nabung, investasi, punya 1 miliar, dia pakai beli mobil. Balik jadi 0, Pak. Iya. 0 ke 1 miliar susah lagi. Iya. Tapi kalau 1 mau ke 2 miliar, misalkan kita jago banget lah ya, 30% return per tahun. Ini mungkin yang dengar, apaan 30% return per tahun? Kecil banget. Karena kan sekarang orang bilangnya 300% setahun. 30% nggak kelihatan keren. Padahal udah gede juga 30% kan? Padahal 30% itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Karena 30% aja, itu 3 tahun duitnya udah double. Ya, rumus 72. Iya. Iya kan? Jadi, investment kan sebenarnya permainan kita bisa doublein capital kita dalam berapa lama. Kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan dikit-dikit baru punya uang dipakai, dikit-dikit dipakai, ujungnya baliknya ke nol. Kayak gitu. Jadi angka berapapun kalau dikali nol jadi nol. Jadi ya prinsipnya dalam proses compounding harus bisa tunda keserangan dan gulung terus capitalnya. Kayak gitu. Angsa emasnya jangan sampai dipotong. Jangan sampai dipotong gitu. Jadi akan naik terus berkali-kali lipat gitu. Betul. Dari sekian saham yang pernah dibeli gitu. Ya. Apa yang paling berkesan? 2020 Antam. Oh, Antam ya. Antam tuh kemarin naik lagi tuh kenceng tuh. Iya, tapi saya 2020 beli dari 700 perak, Pak. No. Jadi waktu itu Antam 800 pre-Covid, Covid sampai 396, saya inget banget. Karena saya ada nyangkut juga sebagian di Antam waktu itu. 700 saya beli lagi. 700 naik sampai hampir 3.000 ya waktu itu ya. 2.800 sekian lah. Itu naik udah 4 kali lipat. 2020 Antam, 2021 mungkin saya dapat banyak di tech lah ya. BBB, Friend, kan digital bank waktu itu. Iya. 2022 saya untung banyak banget di Bumi. 2023 saya jelek. Banyak boncos di awal tahun, jadi akhir tahun cuma untung dikit lah. 2024 dari konglomerasi ya, dari Cuan, PTRO, Brand, Tepia. Luar biasa itu sih. Prayogo Universe lah. Naiknya kenceng semua kemarin tuh. Ya, saya pengen 2024 sampai 2025 tetap Prayogo Universe. Apalagi kalau dari IPO-nya Cuan tuh. Wah, itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Apalagi ya. IPO-nya Brand. Luar biasa tuh. Iya. Jadi aku kan juga lumayan ya. Jadi ya oke lah. Iya. Menurut Mas David, apa faktor yang paling menentukan kita bisa berhasil gitu di saham ini? Pengendalian emosi, nggak cepat puas atau apa gitu? Menurut saya jam terbang, Pak. Jam terbang ya. Pengalaman. Karena kita mau baca buku Warren Buffett 100 buku. Itu kan kita jadi pinter kan. Tapi pinter itu satu hal, bisa analisa itu satu hal. Tapi kadang di market tuh gini, kita udah menganalisa. Misalkan saya percaya misalkan kita pakai contoh aja ya, misalkan Bank BRI bagus contohnya. Bank BRI bagus, Bank BRI murah, dividennya gede. Oke, saya tembak 10 miliar, dar gitu. Tapi pas saya beli, kok sahamnya turun 20%, saya rugi floating loss 2 miliar, Pak. Yang tadinya saya percaya diri sama analisa, tapi karena mental dan jam terbang nggak kuat, akhirnya goyah tuh.
Cut loss. Cut loss misalkan, harusnya malah kalau dari cash beli lagi, cut loss. Gara-gara analisanya nggak kuat, conviction, keyakinannya. Tapi dengan ada jam terbang, kita jadi bisa udah punya pengalaman banyak, kita jadi bisa ngeliat, oh ini tuh bukan waktunya jual, itu waktunya kita beli lagi, kayak gitu. Atau misalkan, ketika ada penurunan, nggak semua penurunan tuh berarti diskon, Pak. Yeah. Ada yang turun memang karena aset sebuah emiten tuh jelek, kayak gitu. Misalkan, ketika perusahaannya turun, sahamnya turun, orang bilang, oh diskon kita beli lagi. Padahal bisa jadi ada perubahan fundamental. Bisa jadi sesimpel ada perubahan direksi. Yeah. Misalkan ada penjualan daripada satu bisnis unit yang contributing ke revenue-nya gede. Jadi banyak faktor dan itu harus kita analisa terus lah. Iya. Kayak gitu. Pernah ngalamin kayak gitu. Jadi masuk terus rugi besar, akhirnya memutuskan nambah lagi atau cut loss. Pernah. Saya 2022 kan saya untung gede di Bumi Resources gara-gara waktu itu Salim beli kan. 2023 Januari Bumi itu dari waktu itu saya beli 60 perak naik sampai 240, turun ke modalnya Salim waktu itu 120. Saya pikir murah, dekat Masuk. Salim masuk 20 triliun 120, saya beli. Turun lagi ke 110. Wah, makin murah. Saya beli lagi, saya gebuk lagi. Ujungnya jadi nggak ngikutin manajemen resiko di awal. Jadi saya jadi oversize. Terus minusnya juga lumayan gede lah, minus double digit persen waktu itu. Ya udah, akhirnya cut loss nggak kuat hold. Cut loss. Cut loss. Nggak kuat hold. Nggak kuat. Tapi untung saya cut loss, Pak. Karena waktu itu saya cut loss kalau nggak salah harganya 107, 108. Kalau saya nggak cut loss tuh Bumi turun sampai Ya, di 80, bawah 100 ya. 80 perak ya. Di bawah 100. Lebih Iya, dalam iya. lagi. Saya cut loss di 107 aja hilang duit banyak banget. Apalagi saya cut loss 80 tuh udah stres kali, Pak. Jadi ada momen baiknya di Antam, kenanya di... Enggak, saya Bumi udah untung jauh Udah lebih gede. sebelumnya jauh untungnya. lebih gede. Ya. Tapi kenanya juga lumayan gede lah. Itu kayak kalau secara nominal kerugian terbesar saya kayaknya. Januari 2023 saya ingat banget. Model-modelnya kalau saya baca ya berarti Mas David ini malah jarang masuk ke saham-saham blue chip ya? Saya cuma masuk ke saham blue chip kalau valuasi udah sangat murah. Karena kalau enggak, blue chip itu selalu divaluasi di angka premium kan. Gara-gara ya di luar daripada kuantitatif, Iya. kualitatif mereka kan nge-support di valuasi di premium. Nah saya tuh nggak suka beli barang tuh di valuasi premium. Karena saya percaya bahwa ya pergerakan harga itu akan balik ke intrinsic value-nya kan, reversion to the mean kalau kata value investor gitu kan. Dan kalau kita beli terlalu jauh di atas premium, ketika ada pembalikan arah, ya kita kenanya dalam, Pak. Tapi kalau misalnya kayak sekarang, valuasi lagi murah, ya mungkin saya perlahan-lahan mulai liatin lah blue chips di angka sekarang ya. Karena sekarang banyak blue chips yang udah murah, udah mulai menarik, cuma memang sentimen global dan sentimen negara kita yang lagi gonjang-ganjing yang bikin asing tuh buang terus. Tapi kalau kita pengen invest, justru ketika asing buang, Masuk. kalau kita ngeliat fundamental yang nggak berubah, kita harus berani. Harus berani beli.